Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Najibah, tutor dari Opus Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan materi tentang BTK, penelitian dan tindakan kelas. Nah, pada modul 1 ini materinya adalah hakikat penelitian tindakan kelas, pengertian dan karakteristik PTK. Pengertian PTK adalah penelitian tindakan kelas sebagai sistematik inquiry yang dilakukan oleh guru, bisa kepala sekolah atau konselor sekolah untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai praktek yang dilakukan. PTK diartikan sebagai penelitian dilakukan oleh guru di kelas sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sehingga hasil belajar siswa meningkat. Kemudian karakteristik PTK yang pertama adalah inquiry of practice from within. Adanya masalah dalam PTK dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru bahwa praktik yang dilakukan selama di kelas mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Guru merasa bahwa suatu yang perlu diperbaiki dalam praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini, dan perbaikan itu diprakarsai oleh guru sendiri, bukan orang dari luar. Jadi guru itu memperbaiki untuk meningkatkan hasil nilai siswa, maka guru itu melaksanakan PTK. Kemudian reflective inquiry dalam PTK, pengumpulan data dilakukan oleh guru itu sendiri melalui refleksi diri. Metodologi yang digunakan longgar namun secara sistematik sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan rencana yang dibuat. Kemudian 3, fokus penelitian pada kegiatan pembelajaran. Jadi penelitian ini dilakukan di kelas dikarenakan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan oleh guru dan melihat hasil daripada nilai siswa, maka guru itu ingin meningkatkan kualitas siswa, maka guru mengadakan penelitian. Penelitian PTK ini bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Jadi guru itu mengadakan PTK sehingga pembelajarannya itu meningkatkan nilai siswa. Kemudian manfaat daripada penelitian bagi guru. Penelitian ini membantu guru memperbaiki pembelajaran. Jadi dengan adanya penelitian, guru itu memperbaiki sistem pembelajarannya. Kenapa? Karena dilihat dari penilaian hasil nilai siswa rendah, maka guru itu ingin meningkatkan nilai siswa sehingga diadakan PTK. Jadi bagi guru ini membantu memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian membantu guru berkembang secara profesional. Dengan adanya PTK, guru semakin profesional menjalankan tugasnya. Kemudian meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penelitian, dan guru juga terbiasa menganalisa masalah yang ada di kelas sehingga dia berminat untuk melakukan penelitian. Kemudian menjadikan guru aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, karena pembuatan PTK ini harus aktif dalam baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Kemudian PTK ini bagi siswa, membuat siswa lebih kreatif dalam belajar. Kemudian proses belajar menyenangkan dengan adanya model pembelajaran yang digunakan. Kemudian membuat siswa menjadi kritis dalam bersikap terhadap hasil belajar. Kemudian bagi sekolah, membantu meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Kemudian memberikan motivasi bagi teman sejabat untuk membuat PTK. Kemudian mengapa perlu dilakukan PTK ini oleh guru? Guru perlu melakukan PTK dikarenakan guru memiliki otonomi untuk menilai kinerjanya, karena guru itu punya wewenang dalam menilai siswa dan ingin meningkatkan kualitas hasil
pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian guru merupakan orang yang paling tahu dengan kemampuan siswa. Karena guru itu berhadapan langsung dengan siswa, maka guru itu tahu dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi dalam ketika proses belajar mengajar, guru itu bisa memantau siswa yang sudah paham ataupun siswa yang belum paham. Kemudian interaksi guru dan siswa berlangsung pada saat KBM. Karena interaksi guru dan siswa berlangsung pada saat KBM karena guru mengajar dan siswa belajar. Pembelajaran yang dilakukan secara langsung, maka ini terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Kemudian keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan inovatif. Dengan adanya PTK ini membuat guru itu lebih berinovasi untuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan nilai siswa. Langkah-langkah PTK itu merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan melakukan refleksi. Guru itu memulai merencanakan pertama kira-kira apa yang mau diteliti, direncanakan penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyeting waktu kelas dan dan siswa yang akan diteliti. Kemudian melaksanakan tindakan. Ya, ketika melaksanakan tindakan, guru itu memberikan mengajar di kelas, kemudian setelah proses belajar dilaksanakan, kemudian dievaluasi. Setelah dievaluasi mengetahui hasil dari tes siswa tersebut. Kemudian mengamati. Setelah pada saat proses belajar, guru itu diamati bagaimana kemampuan siswa dan belajar dan juga perilaku siswa selama belajar. Kemudian setelah diamati, guru itu mengetahui hasil pada siswa, guru itu melakukan refleksi. Kira-kira setelah dilakukan pembelajaran, kira-kira apa yang harus dilakukan guru itu sehingga siswa itu punya kemampuan lebih baik dalam proses belajar mengajar. Kemudian pada saat kita ingin melakukan penelitian, otomatis kita mengidentifikasi masalah apa yang muncul pada anak sehingga guru itu punya niat untuk melakukan PTK. Kalau misalnya saya mengajar bahasa Inggris, siswa itu pada saat diberikan teks membaca, mereka itu membaca teks tapi isinya kurang paham, sehingga ketika mereka menjawab pertanyaan, nilai hasil dari jawaban mereka itu kurang memuaskan. Kemudian setelah diberikan, kita guru mengidentifikasi masalah, tahu kelemahan siswa ketika menjawab pertanyaan, maka guru itu menganalisa dan merumuskan masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, perlu dilakukan analisa dengan melakukan refleksi dan menelaah berbagai faktor yang terkait. Dari hasil analisa dapat ditentukan masalah yang mendesak untuk diadakan perbaikan. Jadi setelah guru menganalisa bahwa anak tadi ketika menjawab pertanyaan mereka kurang paham, maka guru menganalisa kira-kira pakai metode apa yang tepat untuk meningkatkan hasil daripada hasil evaluasi siswa ketika pada saat belajar. Kemudian setelah dievaluasi, guru itu setelah diketahui hasil nilai siswa tersebut, maka untuk memperbaiki hasil tersebut, guru merencanakan perbaikan. Perbaikan itu kira-kira metode yang tepat, materi yang tepat untuk siswa tersebut, sehingga siswa itu mendapatkan nilai yang baik dan mempunyai keinginan untuk belajar lebih baik dalam memahami teks dan menjawab pertanyaan. Kemudian melaksanakan PTK. Ketika PTK dimulai dari mempersiapkan rencana pembelajaran dan skenario tindakan, termasuk guru itu memulai dengan bahan pelajaran, memberikan bahan pelajaran untuk mengadakan PTK. Kemudian setelah membuat bahan pelajaran, kemudian menyiapkan tugas-tugasnya, kemudian alat pendukung, sarana
lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya guru menyiapkan materi, kemudian media, metode, kemudian penilaian, baik itu penilaian observasi dalam observasi maupun penilaian tertulis yang dibantu biasanya dalam PTK ini guru didampingi kolaborator. Kenapa? Karena kalau guru sendiri ini kurang ketika mengamati siswa, guru agak repot. Maka dengan adanya kolaborator, nanti kolaborator ini akan mengisi lembar kegiatan belajar mengajar antara interaksi guru dan murid, dan bagaimana partisipasi siswa ketika diadakan penelitian. Kemudian pengumpulan data ini diambil pada penelitian PTK. Biasanya data dikumpulkan dalam bentuk observasi dan tes tertulis. Bentuk observasi ini menggunakan lembar observasi kegiatan antara guru dan keterlibatan antara guru dan murid, dan juga kegiatan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ini biasanya yang menilai partisipasi siswa ini adalah kolaborator yang membantu si peneliti dalam menjalankan penelitian. Kemudian pengumpulan data yang kedua menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam belajar tersebut. Bagaimana, apakah nilai yang dihasilkan siswa tadi sudah memuaskan, atau kalau dia sudah memuaskan, ya tidak diperlukan PTK. PTK ini diadakan karena untuk meningkatkan hasil daripada nilai siswa. Jadi diadakanlah nilai pengumpulan data dalam bentuk tertulis untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diadakannya proses pembelajaran tersebut. Kemudian analisis data. Analisis data ini digunakan dengan dua cara. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif ini didapat dari keterlibatan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung. Jadi guru sudah mempersiapkan lembar pengamatan untuk melihat keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Apakah siswa itu aktif, apakah jawabannya baik, apakah siswa itu ketika belajar dia tepat waktu. Nah, ini adalah kita ambil dari data kualitatif. Dan kemudian yang kedua, analisa data ini kita ambil dari data kuantitatif. Kuantitatif ini diambil dari hasil tes siswa yang setelah disajikan materi kepada siswa, maka siswa diberikan tes tertulis untuk mengetahui hasil daripada nilai siswa setelah disajikan materi. Kemudian setelah pertama guru memberikan materi, kemudian dilihat hasil dari siswa, kemudian diadakan siklus pertama untuk mengetahui peningkatan hasil daripada siswa, sehingga dalam siklus itu guru memperbaiki strateginya, memperbaiki materinya untuk menjalankan penelitiannya. Jadi penelitian ini digunakan untuk memperbaiki nilai, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Jadi guru itu memang mempunyai wewenang untuk mengelola proses pembelajaran dan juga untuk meningkatkan hasil dari prestasi siswa tersebut. Saya kira itu saja materi yang saya sampaikan tentang PTK. Saya tutup dengan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.